إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang Allah berikan kepada kita, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan yang alhamdulillah, yang dimana dengan nikmat tersebut kita masih bisa merasakan sehat walafiat, yang mana kesehatan itu bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabin syadid." Jikalau kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita semua. Namun, jikalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ucapkan kepada kita, Allah peringatkan kepada kita adalah dosa terbaik. Sehingga ikhwanillah azakumullah, cara agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung adalah dengan cara menurut ilmu, menjadi seorang muslim yang kafah, yang secara keseluruhan, sehingga kewajiban kita adalah sebagai umat muslim dan juga sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjejak Allah dan juga Rasulnya adalah menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabatul ilm fariidatun muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya, menyampaikan amanatnya, dari mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam." Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyempurnakan Islam adalah agama satu-satunya dan Allah ridho terhadap agama Islam. Sehingga kembali lagi ketika kita mengaku bahwasannya kita sebagai seorang muslim yang merasa diri kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang secara jujur. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah, pada kesempatan ini ada satu nasihat, ada satu tema yang akan dibawakan, yaitu taubat dan nasuha. Apa itu taubat dan nasuha? Yang dimana ketika seorang hamba terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba tergelincir, ketika seorang hamba melewati batas-batas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba sudah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba sudah lupa, sudah hilang, sudah terlupakan oleh dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita banyak panduan, yaitu taubat dan nasuha. Kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali
untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali ke jalan yang lurus. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabin." Setiap bani Adam itu, setiap putra putri Adam atau setiap umat manusia pasti pernah berbuat yang namanya kesalahan. Namun sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, yang pernah berbuat salah ataupun berbuat dosa, adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis lainnya, "Ittaqillaha haitsu kunt." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Wa'adbi sayyidatal hasanatan huwa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan iringilah kebaikanmu dan iringilah kejahatanmu dengan kebaikan, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Sehingga sudah menjadi sunat Allah seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat yang ada kesalahan. Namun orang yang berbuat kesalahan atau sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang dimana dia sadar tentang kesalahannya, kemudian dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan taubatan nasuha. Sehingga iman billah azakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada hamba yang ketika itu berbuat dosa, yang ketika itu melupakan dirinya, iman billah azakumullah. Karena pada hakikatnya iman billah azakumullah, keimanan seorang hamba itu naik dan juga turun. Yang dimana naik karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naiknya iman yazidu bit-ta'ah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan juga turun. Yazidu bit-ta'ah. Naiknya iman itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan turunnya keimanan itu karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita yang namanya amalan taubat, sehingga manusia dapat kembali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Hai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Disinilah yang paling pada ayat ini, pada firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah menyerukan kepada hanya orang-orang yang beriman saja. Karena tidak mungkin ketika seorang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia atau mereka akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertobatlah engkau dengan taubat yang sungguh-sungguh. Para ulama membagi bagaimana cara kita agar kita bisa bertobat sungguh-sungguh. Syarat taubat ketika kita ingin bertobat kepada Allah, ketika kita ingin bertobat, ada syarat-syarat agar tobat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita bersikeras
meninggalkan kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan saat itu. Kita segera berpaling di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita menyesali dengan apa yang sudah kita perbuat dengan dosa atau perbuatan yang mungkin sudah melampaui batas, kita menyesalkan hal itu. Kemudian yang ketiga, kita bersungguh-sungguh bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hak Allah yang harus kita penuhi ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali perbuatan, kemudian bersegera untuk meninggalkan, kemudian berazam atau bersungguh-sungguh untuk tidak menjalankannya kembali. Yang terakhir adalah ketika kita atau ketika dosa kita berkaitan dengan hak-hak manusia, maka sudah seharusnya kita kembali ke hak-hak tersebut dan kita mencari siapa saja yang sudah kita ambil. Demikian tausiah singkat yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Anda sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melakukan taubat dan nasuha, yang bisa menjadi orang Islam secara kafah atau secara demikian. Bila dalam mengerjakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada masalahnya datangnya dari kebutuhan dari pribadi dan dari secara wajib, aku lakukan hadza astaghfirullah wa lakum astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.